Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali Bapak Ibu, kami dari Karim Planning Pusat bisa berada hadir di sini yang akan menemani Bapak Ibu semua di 1,5 jam ke depan mungkin ya, untuk membahas tentang bagaimana sih menciptakan atau mendidik anak-anak Wakafinau untuk menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Begitu. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilma Rasida Sidika. Di sini ada narasumber kita, ada Teh Nisa. Nanti akan saya sampaikan profil beliau. Kami dari tim Karir Planning Pusat. Kami di sini hadir untuk membantu Karir Planning PB, maaf, Wakafino PB sebagai pembimbing untuk anak-anak Wakafino dalam bidang karir dan lapangan penghikmatan. Begitu, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja masuk ke sesi perkenalan narasumber kita. Di samping saya ini ada Teh Nisa, Ibu Nisa, Teh Nisa, mau dipanggil apa? Teteh aja, gitu, biar kita muda semuanya. Di sini juga ibu-ibu, teteh-teteh, ibu-ibu muda, teteh-teteh gitu ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu profil dari narasumber, Teh Syahidah Amanatun Nisa, tempat tanggal lahir di Banjarmasin 16 April 1986. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Lalu pekerjaan beliau sekarang ini adalah pembina dan guru di ARH Boarding School. Lalu penghikmatan beliau di jemaat saat ini, beliau diamanahi sebagai Sekretaris Tajnid Pengurus Pusat Lajnah Himayah Indonesia. Lalu beliau juga sebagai Ketua Karir Planning Wakafino Pusat. Begitu, Ibu-Ibu, mungkin sedikit profil dari saya. Kita sapa dulu narasumber kita di samping. Assalamualaikum Teh Nisa, apa kabarnya? Waalaikumsalam Teh Ilma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga Teh, kita hari ini mungkin akan cukup interaktif ya Teh ya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin di seberang sana. Jadi mungkin nanti akan butuh bantuan dari Kang Opan kalau misalkan sesi interaksi dengan kaum bapak di seberang sana. Gitu ya. Oke, mangga Teh Nisa, kita biar langsung saja kita masuk ke sesi materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Jazakumullah Teh Ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Amir Nasional, yang kami hormati Bapak Sekretaris Wakafino PB, yang kami hormati Ibu Muawin Sadar Wakafinau dan juga ibu-ibu PPLI yang hadir, yang kami hormati juga rekan-rekan TCPD yang hadir pada hari ini, juga Bapak Ibu orang tua Wakafinau yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah pada hari ini kita bertemu dalam keadaan offline dan online. Alhamdulillahirabbil alamin, sungguh karunia besar bagi kami bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk kita berbagi cerita, ya, berbagi solusi terhadap keadaan para wakafinau kita. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari tim Career Planning akan menyampaikan berbagi materi, yaitu mempersiapkan generasi wakafinau yang tangguh dan kuat. Kalau bicara tangguh dan kuat, ini pasti ya dari kita semua orang tua menginginkan anak-anak kita menjadi sosok yang seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan karunia Allah Ta'ala dari dari tahun ke tahun peningkatan orang tua untuk mendedikasikan anaknya dalam jemaat melalui skema wakafinau itu terus meningkat. Namun perlu kita pahami bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya sekedar mendedikasikan saya mau wakafin anak, tetapi lebih daripada itu orang tua memiliki tanggung jawab atas pendidikan, baik itu pendidikan akademik maupun pendidikan rohani kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena skema wakafinau itu memiliki misi, ya. Boleh dilanjutkan?
Nah, di sini ada yang perlu kita tahu bahwa misinya adalah jelas untuk kemajuan Islam, untuk kemajuan jemaat. Ya, di mana kelak di masa mendatang para wakafino inilah yang akan menyempurnakan apa yang menjadi misi dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu, ternyata dalam prosesnya kan tidak mudah ya, apalagi mendidik anak ya, baik secara akademik maupun rohani di zaman sekarang. Setuju nggak? Setuju banget. Mohon izin saya berdiri ya. Kalau duduk kayaknya gimana gitu. Iya, boleh next selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke bab berikutnya atau ke materi selanjutnya. Ini kayaknya nggak pantas kalau saya yang bawain, karena saya udah nggak 21 tahun lagi. Saya pingin teman-teman lajnah yang usianya 20-an. Coba Cung, mana yang 20-an? Ada nggak? Ada nggak yang 20-an? Teteh berapa teh? Oh 24, oke lah. Boleh Teteh bantuin dong, bacain ya. Bisa ya Teh ya? Teteh udah selesai sekolahnya? Sudah selesai. Ya nggak apa-apa, mungkin kemarin waktu lagi sekolah ngalamin kayak gini ya. Oke. Mangga dibantu dibacakan semuanya. Gue anak 21, gak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu. Untuk mental health. Semester 1 kemarin gue udah dihunjatin materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self-reward jadi kurang banyak. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chatan yang bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan ini. Tapi ortu gue malah gak setuju. Bahkan gue dibilang manja. Gue bingung mau gimana, takutnya kalau maksain IPK ku malah tambah ajlok. Gue juga susah komunikasiin ke ortu karena mereka nggak aware soal mental health kayak gue. Gue masih nggak. Gue mesti gimana? Ya. Kalau kata anak gue anak 21, nggak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Sementara semester 1 kemarin gue dihujanin materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya, ya. Itu tadi contohnya. Boleh Kak masih yang tadi ya? PPT-nya. Kalau dilihat dari PPT yang tadi, ya, mangga Kakak. Oh sudah. Nah, ibu bisa melihat nggak? Di situ ada kata-kata yang anak muda banget sekarang. Apa Bu? Yang pertama mental health. Sudah mendengar dari anak-anaknya? Ya Allah, gue kena mental banget nih, gitu ya. Terus ada apa lagi di situ Bu? Butuh healing sama self-reward. Self-reward itu apa? Semuanya itu harus selalu ada penghargaannya. Baru ngelakuin yang kecil-kecil aja harus dikasih penghargaannya. Kalau nggak ada self-reward, nggak happy, nggak seneng. Ya. Terus ada apa lagi? Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix kan sama chatan sama bestie, sekarang jadi susah banget. Kayaknya nggak siap kuliah deh. Coba bayangin, baru 1 semester ya langsung kena mental health, langsung nggak siap kuliah. Tapi ngomong ke ortu takut dibilang, dan dia mengatakan kalau dan susah komunikasiin ke ortu karena mereka nggak aware. Ya, nggak aware itu apa? Orang tua tuh nggak nyambung, nggak peduli, nggak ngerasain mental health yang lagi gue rasain. Padahal Bu, cuma apa Bu? Cuma gara-gara durasi atau jam waktu kuliahnya panjang, tugas kuliahnya banyak. Ya, namanya juga anak mahasiswa ya, kan harus begitu. Ya, ini adalah gambaran. Ya, gambaran. Ini cuitannya sempat viral di Twitter.
karena Lola menggambarkan keadaan anak kita seperti ini. Lalu apa sih yang terjadi kepada mereka? Boleh selanjutnya. Next. Nah, apa yang sedang terjadi dengan anak-anak kita? Oke, next kembali. No, selanjutnya. Nah, tantangan zaman yang dihadapi ini, Bu, yang sedang dihadapi. Yang pertama, anak-anak kita itu seneng banget yang namanya self-diagnose. Ya, adalah asumsi yang menyatakan bahwa seseorang terkena suatu penyakit berdasarkan pengetahuannya sendiri. Kayaknya aku kena, kayak dicontohin, tangan aku kenapa ya, aku sering berkeringat. Kalau ngelihat di Google katanya aku kena jantung. Ya, atau kenapa sih aku tuh nggak bisa tidur dengan tenang, nggak bisa happy? Apa aku lagi depresi ya? Atau misalkan aku tuh seneng banget beres-beres, nggak bisa ngelihat yang berantakan, yang kotor sedikit. Apa aku kena OCD ya? Nah, mereka seneng banget men-self-diagnose berdasarkan apa namanya konten yang mereka lihat di media sosial. Baik itu dibikin oleh para praktisi maupun content creator. Masalahnya kan mereka hanya menyampaikannya secara singkat, ya. Tapi akhirnya mereka sudah mendiagnosa sendiri bahwa saya sedang mengalami penyakit mental, ya, punya penyakit mental. Kayaknya mental aku lagi nggak sehat deh, ya, sakit jiwa dong ya kalau mentalnya nggak sehat, ya. Nah, ini contoh-contoh, ya, sehingga apa yang terjadi kalau mereka selalu melakukan hal ini? Lama-lama mereka jadi OVT, Bu. Apa tuh OVT? Udah belum ada anaknya yang, mah kayaknya aku lagi OVT banget nih, gitu ya. Apa OVT? Overthinking, Bu. Ya, akhirnya anak-anak kita itu jadi overthinking, punya kecemasan yang berlebihan. Nah, kalau punya kecemasan yang berlebihan ya tadi, akhirnya seperti yang kita contoh lihat di anak usia 21 tahun, cepat galau, ya, kena hantaman sedikit langsung down, terus juga ya tadi jauh dari kata yang namanya bermental tangguh dan kuat. Lalu selanjutnya, nah apalagi nih, ada lagi istilah baru, banyak banget kayaknya ya. Nah, gambaran anak-anak kita yang tadi seperti di atas itu disebut dengan strawberry generation. Ini sebetulnya sempat digaungkan di daerah China ya untuk menggambarkan generasi muda saat ini yang mana mereka mudah menyerah, mudah sakit hati, ya, dan pesimis terhadap masa depan. Kadang karakteristiknya itu menyukai tantangan, tapi suka terjebak dalam zona nyaman. Mager, disuruh apa-apa, mager, mager aja, ya. Apa Bu mager? Bukan mager ya, Bu, bukan bikin pagar ya. Nanti jangan-jangan kamu gini, mager mah, mager, malas gerak. Ya, jadi berani menyampaikan pendapat namun kurang memiliki rasa tanggung jawab. Ibu kalau bicarain masa depan, bicarain cita-cita, keren. Kamu nanti kalau sudah selesai kuliah, kamu mau ngapain? Jadi aku rencananya, aku tuh punya bisnis. Aku pengen punya bisnis yang di bidang kuliner. Karena aku tuh yakin kalau di bidang kuliner itu pasti bakal banyak omsetnya. Ya kira-kira omsetnya itu bakal sekitar 500 jutaan lah. Dan kalau udah 500 juta itu pasti aku udah bisa. Kalau ngomongnya mah pinter banget. Ya, udah menatap masa depannya tuh jauh. Ya, tapi apa? Tidak memiliki rasa tanggung jawab. Tadi kembali lagi, baru dihadapkan, kok kamu nggak jadi bikin bisnis, modalnya kecil, nggak cukup, tutup itu ya. Nah, kamu kenapa nggak jadi bikin bisnisnya? Enggak kayaknya ini nggak sesuai dengan passion aku. Aku mau beralih deh ke yang lain. Padahal itu bisnisnya baru dikerjain sebulan 2 bulan gara-gara nggak laku atau masih belum bangkit ya. Karena apa? Yang dipikirannya bikin bisnis langsung bisa meraih omset ratusan juta rupiah. Mikirnya tuh udah yang happy-nya dulu gitu ya.
prosesnya dilupakan. Nah ini sehingga memiliki kurang rasa tanggung jawab. Mudah beradaptasi dengan teknologi, namun memiliki harapan yang tidak realistis dan mudah menyerah. Jadi kayak tadi Bu, ya sebetulnya mereka tuh sangat untuk beradaptasi, baik itu dengan teknologi. Wah, jangan ditanya deh kecanggihan anak-anak kita sekarang kalau main teknologi ya Bu ya. Coba, kira-kira anak Bapak dan Ibu punya media sosial berapa banyak? Ada yang tahu nggak Bu? Dari mulai apa aja sekarang? Twitter masih ada. Katanya sekarang udah ganti X, ya. Oh, nggak ada Twitter lagi, sekarang udah ganti X. Ada Twitter, ada Facebook mah udah rada jadul deh, ya. Ada Instagram, ada TikTok. Bu ya, sampai shop TikToknya ditutup tuh gara-gara pada jualan di TikTok semua ya. Ada TikTok, ada apa lagi Kak? Dan masih banyak lagi WA grup dan lain-lain. Nah sekarang di tengah gempuran teknologi seperti ini, ibu-ibu pada bisa masuk ke akun anak-anak ibu nggak? Punya nggak akunnya semua? Ngikutin nggak di media sosial? Bu, ibu jangan merasa tenang dan bahagia serta bangga jika melihat anak ibu. Alhamdulillah anak saya mah nggak pernah keluar rumah. Dia mah diam di kamar aja, nggak pernah tuh ngelayap-layap keluar. Seneng dia mah di kamar. Ih saya mah seneng banget ngelihat anak saya. Ih siapa bilang dia udah jalan-jalan ke Korea Bu. Ya, dia udah belanja itu. Coba dicek Shopee check outnya. Berapa banyak yang sudah dia keluarkan untuk check out belanjaannya. Ya dia udah kemana-mana. Jadi justru kalau melihat anak-anak kita anteng, tenang, diam di rumah, fenomenanya beda ya Kak Ilma ya. Dulu anak diam di rumah mulu, main apa keluar gitu ya Bu ya. Sekarang enggak. Salah, kalau yang dulu anak sering main di luar, main mulu, masuk. Wah, sekarang mau beda. Yang di dalam rumah disuruh keluar, ngapain di rumah mulu, pusing mama ngeliatin HP mulu HP. Pasti sering banget nih ya, kita sefrekuensi semua ya Bu ya. HP mulu HP, ngelihat anak nyuci piring enggak, ini enggak, hayo gue megangan HP gitu ya. Ini fenomenanya begitu Kak Ilma untuk melihat apa namanya generasi kondisi anak-anak kita pada saat ini. Kita jeda dulu di situ ya Bu, sebelum nanti masuk ke solusi. Mangga Teh. Oke, Ibu-Ibu. Tadi gimana Ibu-Ibu sampai sejauh ini masih seger kan ya? Oke, Ibu-Ibu gimana? Pasti Ibu-Ibu di sini udah dari tadi tuh saya perhatikan Ibu-Ibu banyak yang ketawa-ketawa, banyak yang iya tuh banget tuh. Itu tuh anak saya kayak gitu, atau ada Ibu-Ibu yang geleng-geleng cuma senyum-senyum diam-diam aja. Oke, kita mau tanya dulu kali ya Teh ya. Pasti Ibu-Ibu kan tadi mungkin banyak sih istilah-istilah yang mungkin asing. Tapi setelah dijelaskan oleh Teh Nisa tadi dengan bahasa yang sehari-hari sangat kita familiar ya Ibu-Ibu ya. Kita pengen tahu dong ya Teh ya, dari Ibu-Ibu di sini pengalaman anak-anak. Bapak-bapak juga diajakin. Oh iya, dari tadi ya Bapak-bapak, nggak kelihatan soalnya. Punten Bapak-bapak ya. Oke, dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak, dari anak yang laki-laki ataupun anak-anak yang perempuan, ada nggak sih pengalaman atau sharing dong pengalaman tentang anaknya, perilaku anaknya yang seperti tadi digambarkan. Ada istilah strawberry generation, ada istilah self-diagnose, ya menggunakan term-term aku kena mental gitu, atau apalah gitu segala macam. Nah, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di sini ada yang mau bercerita nih tentang anaknya, dan mungkin ada juga yang sudah melewati fase itu dan mempunyai solusi. Boleh dong dibagi di sini. Ada nggak ibu-ibu atau bapak-bapak di sana? Punten Kang Opan, mohon dibantu monitor ya. Oke, ibu-ibu ada? Ada hadiahnya loh ibu-ibu. Ya kan, tim panitia? Iya betul, tim acara sudah banyak menyiapkan hadiah. Ibu yang depan sepertinya tadi baju kata-kata, baju kuning udah senyum-senyum ngeliatin. Mau sharing Ibu? Mangga Ibu. Iya Ibu. Mau sharing Ibu? Ada cerita sendiri? Mangga.
Oke, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi disampaikan teknisa itu memang pada umumnya mungkin anak muda seperti itu, tapi mungkin ada juga yang berbeda-beda. Kalau saya melihat perkembangan anak saya itu kan laki-laki ya, jadi gimana ya, mungkin berbeda sekali mungkin dengan yang lainnya, anak perempuan dengan ataupun dengan anak laki-laki lainnya. Tadi saya mengatakan bahwa apakah ibu-ibunya bisa memantau tidak itu kalau perkembangan anak yang di dalam teknologi seperti itu. Kalau saya bisa melihat anak saya itu, dia kurang senang kalau saya terlalu ikut campur. Tetapi saya menggunakan orang lain untuk memantau. Iya, selalu cerdik ya Bu ya. Nanti yang disuruh itu kakaknya, pantau terus gitu. Terus saya menanyakan hasilnya seperti apa. Oh dia kalau dianya masih di dalam keadaan baik-baik saja, ya saya pantau. Paling saya berikan dorongan yang baik, yang menurut saya dia cocok ya gitu. Tetapi kalau dia sudah agak melenceng gitu, saya kasih masukan pada saat dia dekat dengan saya. Kebanyakan saya menyampaikan kepada anak saya itu, saya nunggu-nunggu waktu, padahal ingin sekali banyak yang saya ceritakan, tetapi saya pilih waktu untuk kapan dia bisa menerima saya, pada saya menyampaikan sesuatu keinginan saya. Lama-kelamaan karena anak saya hafal, kalau saya udah deket-deket itu pasti ada yang mau disampaikan. Gitu. Tetapi saya tahu bahwa anak saya tidak bisa dibandingkan dengan anak lain. Saya tahu anak saya pernah menyampaikan seperti itu. Tidak bisa dibandingkan dengan anak lain. Ya, saya paham. Artinya saya bisa melihat sifat karakter anak saya, bagaimana anak saya bisa menerima masukan-masukan dari saya. Terus punya hobinya hobi olahraga yang tidak bisa saya itukan ya. Dari sekolah 5 hari itu eskulnya 3 hari sampai sore. Tapi saya ingin kalau hari Sabtu itu luangkan jangan sampai dia keluar rumah Sabtu Minggu. Sampai dia hafal ucapan saya itu, ya 5 hari sekolah, 2 hari untuk jemaat. Itu padahal saya ngomongnya sekali, tapi kayaknya setiap itu bahasanya pasti itu. Dan lama-lama hafal. Kedekatan antara ibu dengan anak itu memang tidak bisa tidak bisa dibatas-batasi. Semua pasti ada caranya. Asal kita sabar, terus memahami waktu yang tepat untuk saya menyampaikan itu kapan gitu. Walaupun misalnya malam dia tidak sedang belajar, saya ikutin aja. Pura-pura mau apa, tapi saya ingin sampaikan bahwa oh ini waktunya tepat. Atau mungkin menurut dia mamanya perhatian, itu udah nunggu-nunggu, dia mau menerima ucapan saya seperti itu. Jadi di dalam sosial media saya pergunakan yang lain biar dia tidak tersinggung terlalu ikut campur atau apa. Betul. Tapi saya tahu kesimpulannya dari orang lain begitu. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Punten dengan ibu siapa tadi? Siti Kamil. Ibu Siti Kamilah gitu teh. Mangga. Masya Allah. Jadi ibu tuh emang kudu cerdik. Enggak bisa jadi detektif sendiri, punya detektif yang lain. Ya Bu ya, memang harus begitu. Kadang biasa kalau dengan anak kita berbentur. Karena nalurinya maka apalagi yang anak-anak kita yang udah beranjak dewasa, misalkan kayak remaja, apa Bu kalau bahasanya? Privacy. Ya Bu ya. Karena privacy jadi nggak mau semuanya itu diikut campuri oleh orang tua karena merasa sudah dewasa. Tetapi bukan berarti juga akhirnya kita menjadi menyerah dan tidak mau tahu. Nah itu jangan. Ya, tetap harus dalam pengawasan. Tadi kalau saya bisa ambil poin pentingnya dari yang Ibu Ila sampaikan, yang pertama
tidak membandingkan anak. Itu setuju banget, Bu. Jangan sekali-kali, tuh coba kayak dia. Tuh si itu mah sholatnya rajin sini. Jangan, Bu. Anak, jangankan anak ya, Bu ya. Kita aja nggak mau dibandingin. Coba atuh Neng, kayak si Ibu Eta mah meni soleh, meni kan tidak mau ya Bu ya. Apalagi anak-anak kita. Jadi satu, jangan membandingkan anak dengan siapapun. Anak kita adalah anak kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Maka terimalah itu. Lalu poin berikutnya, Ibu Ila ini pintar mencari waktu ya untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan anak, Bu. Jangan baru pulang sekolah ya, lagi capek, belum makan, ya, Ibu udah, nah, kamu tuh yang tadi di telepon. Bu, apa yang terjadi? Nggak masuk sama sekali apa yang akan Ibu sampaikan. Jadi Bu, kalau kita mau menyampaikan kepada anak, pastikan dia dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan happy. Karena kalau dalam keadaan tenang, keadaan happy, itu hormon dalam tubuhnya itu bisa menangkap, menerima apa yang disampaikan. Jadi tahu timingnya, tahu waktunya. Dan tadi yang ketiga, ya, kalau diri kita sebagai orang tua tidak bisa langsung untuk memantau pergerakan anak-anak kita, bisa menggunakan yang lain. Entah itu kakaknya, atau misalkan temannya yang dipercaya, atau misalkan siapapun itulah. Ya, yang penting kita jadi orang tua tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kita, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Itu sih poin pentingnya. Dari Ibu Ila tadi mungkin bisa jadi solusi juga nih buat ibu-ibu yang lain gitu. Oke, baik, jazakumullah. Oke, dari ibu lain atau dari bapak-bapak ada yang mau sharing juga? Oh, tunggu bapak-bapak ya. Iya. Dari bapak-bapak ada nggak nih? Kayaknya nih bapak-bapaknya masih malu-malu ini ya. Kayaknya belum panas ya Iya, kan belum kopinya. panas ini. Oh, oke. Kita panasin dulu deh. Panasin dulu. Oke, kalau Jadi, gitu gimana? ya silakan mungkin Oke, kembali aja disampaikan dulu. dulu nanti ya. Oke. Untuk tadi saya Dulu kita ya. lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ya. Iya. Mohon izin berdiri lagi ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Tadi kita udah bicara mengenai kondisi dan keadaan anak-anak kita pada masa sekarang ini. Sekarang boleh dong kita belajar sedikit apa sih sebenarnya penyebab hadirnya strawberry generation di tengah di antara anak-anak kita. Memang betul tadi, tidak semua juga anak-anak akan mengalami hal-hal seperti ini karena memang semuanya akan bergantung kepada siapa? Kepada orang tuanya. Mari kita kenali apa saja penyebab-penyebabnya terjadinya strawberry generation ini. Oke, selanjutnya. Nah, penyebab munculnya jelas yang pertama adalah dari parenting styles atau pola asuh, pola pendidikan orang tua. Itu mah udah otomatis, Bu. Kalau kita pelajari, ini sebetulnya bisa Ibu pelajari secara otodidak. Ibu buka Google banyak, ya. Ibu sekarang kalau ngikutin Instagram, itu yang namanya segala macam bentuk parenting, ya. Ilmu mengasuh, ilmu mendidik anak itu banyak juga. Tinggal Ibu sesuaikan saja mana yang paling cocok yang bisa masuk dengan kondisi dari keluarga dan anak-anak kita. Nah, ini kami coba berikan ya gambaran mengenai pola asuh atau pola pendidikan orang tua. Jadi ada 4, Bu. Ada yang namanya authoritarian, otoritatif, permisif, dan neglectful. Atau kalau diterjemahkan itu ada yang namanya, yang pertama itu pola pendidikan otoriter. Ini biasanya kalau yang orang tuanya itu masih di generasi kolonial. Ya Bu ya, ada namanya generasi kolonial. Itu siapa dong ya? Ada Bu? Enggak ya kayaknya ya, Ibu mungkin kakek neneknya. Ya, bisa jadi yang di generasi kolonial. Di mana keluarga cenderung terlalu mengatur anak atau mengekang anak dalam kehendak dan keinginan orang tuanya. Sehingga anak itu kalau begini apa Bu yang akan hadir, yang akan kualitas anak yang akan muncul apa Bu? Mereka menjadi tidak berani untuk berbicara.
ya, karena belum juga ngomong udah kamu tuh masih kecil. Nah, padahal baru mau berpendapat, ya. Terus juga apa Bu, mereka tidak memiliki rasa percaya diri, ya, karena semuanya selalu didikte, diatur oleh orang tuanya dari hal-hal terkecil sampai ke milih baju pun, udah kamu cantiknya pakai baju ini, udah pokoknya kata mama yang ini pakai bajunya. Sehingga mereka tidak punya kebebasan untuk mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pola pendidikan permisif. Ini di mana anak seringkali dimanjakan dan semua kebutuhan dan kesulitan anaknya sangat diusahakan oleh orang tuanya. Akibatnya anak menjadi tidak mengenal namanya tekanan dan tidak bisa beradaptasi dengan kondisi. Ini kebalikannya dari otoriter tadi. Otoriter mah dikekang, diatur semuanya. Kalau permisif itu dimanjakan. Ini ternyata menjadi salah pola yang kayaknya kalau otoriter udah mulai sedikit-sedikit berkurang. Ya, tetapi yang mulai banyak adalah pola pengasuhan permisif. Kata orang tuanya begini, apalagi orang tua yang milenial, ya, semacam mungkin seumur kita nih Bu, ya, yang mungkin dulu zaman masih anak-anaknya itu orang tua kita entah itu secara ekonomi belum baik gitu ya dan lain-lain. Jadi ketika kita menjadi orang tua ada ucapan begini, aku nggak mau anakku merasakan seperti apa yang aku rasakan dulu, ya, nggak mau ngerasain. Jadi apa? Pokoknya kalau dia minta jajan, kasih. Mama, aku mau beli ini, kasih. Ya, mama, aku kasih. Ya, dan mereka dimanjakan secara materi satu, yang kedua dimanjakan secara apa? Tanggung jawab. Ya, makanya tidak sedikit pengalaman saya selama menjadi pembina di asrama, tidak sedikit di usia SMP dan SMA nggak ada yang bisa nyuci baju. Ya, akhirnya kata orang tuanya apa? Anak saya di laundry aja Bu Nisa, ya, nggak bisa nyuci baju. Atau apalagi Bu? Oke lah kalau nyuci baju mah, nggak bisa nyuci piring. Sampai kami menemukan anak laki-laki mah udah jangan ditanya deh, ya Bu ya, nggak bisa nyuci piring ya, kesak gitu ya. Yang sampai banyak cucian piringnya, sampai nasinya itu mengering karena tidak mau cuci piring dan tidak tahu caranya karena jijik katanya. Ya, ini salah satunya karena pola permisif, dimanjakan. Kalau dimanjakan apa yang terjadi pada anak-anak kita Bu? Tadi dia nggak tahu gimana caranya berjuang. Dia nggak tahu gimana caranya susah, ya. Karena orang tua nggak pernah mau ngasih tahu. Sekalipun orang tua tidak memiliki apa-apa, misalkan nih orang tuanya mah udah banting tulang kerja cari duit, sampai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tetapi selalu berusaha di depan anak, ada semuanya. Kebutuhan kamu ada. Anak nggak diajarkan prihatin, tidak diajarkan hidup sederhana. Ya orang tua mah kalau ada kan pasti akan diberikan ya Bu ya, tidak mungkin tidak ada. Tapi kalau tidak ada, jangan adain hanya untuk menyenangkan dan membahagiakan mereka semata. Ada waktunya anak harus merasakan, mama lagi nggak ada nak, doain ya nanti rezekinya akan datang. Sabar dulu, harus dikasih tahu kayak begitu. Nah sehingga kalau karena orang tua harus menyadari kita kan tidak selamanya hidup bersama dengan mereka. Ibu enak-enakan, bapak ibu enak-enakan manjain anak sampai usia dewasa, taruhlah sampai usia SMA, segala apa atau enggak sampai kuliah dimanjain. Nauzubillahi min zalik, ternyata kita tidak berumur panjang. Lalu kita meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi tidak siap untuk menghadapi kerasnya dunia. Benar nggak Bu? Iya, jadi kita siapin anak-anak kita untuk siap menghadapi kerasnya dunia dengan tidak dimanjakan. Ya, kasih sayang itu tidak dengan cara manja, tapi kasih sayang itu dengan cara bertanggung jawab terhadap dirinya. Dan yang berikutnya adalah neglectful. Kalau neglectful ini pola pendidikan yang menyedihkan sekali, anak itu diabaikan, acuh tak acuh, sabodo teuing lah gitu ya. Tidak ada pendampingan, pembinaan apapun. Lalu selanjutnya belum.
Jadi yang paling bagus itu yang mana? Yang paling bagus itu adalah pola pendidikan otoritarian atau dia mengedepankan diskusi, mengedepankan demokrasi. Anak tuh diajak ngobrol gitu ya, diajak bertukar pikiran. Setiap ada masalah diajak untuk sama-sama menyelesaikan dan mencari solusinya gitu. Jadi jangan selalu ibu dan ayah yang menghadirkan solusi. Anak juga diajak. Mah, aku tuh bete banget deh. Apalagi sekarang contohnya anak-anak kita bully gitu ya. Anak-anak kita kan sering banget nih kena bully. Jangan langsung orang tua yang kucuk datang. Siapa yang ngebully anak saya? Nah, tapi kita ajak anak kita untuk berdiskusi dulu. Kenapa kamu bisa dibully? Apa yang terjadi? Berikan pertahanan kepada anak-anak kita gitu ya. Kalau dalam keadaan dibully, apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Jadi mereka tahu bahwa ya karena pembulian itu kan tidak akan pernah berhenti ya Bu ya, sampai kapanpun juga. Tapi kalau anak diberikan diskusi, dibuka pikirannya, ditingkatkan rasa kepercayaan dirinya, insya Allah mereka akan bisa menghadapinya. Karena waktu kita bersama anak-anak itu tidak lama. Sampai kapan Bu? Paling-paling sampai usia mereka SMA, mungkin jauh-jauhnya ya. Selepas SMA sudah selesai. Mereka sudah punya kehidupannya sendiri. Malah mungkin tidak sampai SMA, SMP bisa jadi ya Bu ya. Mereka sudah sibuk dengan teman-temannya, ya sudah nggak mau lagi diajak jalan-jalan sama kita. Aku mau di rumah aja, mau kumpul sama teman-temanku. Jadi waktu bersama anak itu tidak lama, hanya sebentar. Kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, lalu pasti solusi bagi orang tua. Nah, solusi bagi orang tua agar anak-anak kita ya tidak menjadi strawberry generation di masa mendatang. Yang pertama adalah ini, ya, yaitu perbaiki literasi. Perbanyak membaca buku-buku, mencari informasi yang mendukung kemampuan orang tua. Baik itu untuk menciptakan generasi wakaf yang paham akan ruh wakafnya, menjadi generasi yang tangguh dan kuat. Ya, tadi Bu, ibu dan ayah dengan kata Hazrat Ali itu bagaimana hidupnya di zaman anakmu, ya. Jangan ibu dan ayah membandingkan. Dulu ayah sama ibu tuh nggak pernah dikenain sama nenek. Dulu ayah sama ibu tuh beda sama sekarang, ya. Jadi jangan diduluin. Udah move on dari zaman dulu ya Bu ya. Beralih ke zaman sekarang. Ibu tadi literasi itu bisa ibu perbanyak dari manapun, ya. Dari YouTube channel yang bicara mengenai pola asuh anak dan lain-lain itu banyak. Kalau untuk Wakafinau jelas bagaimana Wakafinau, Departemen Wakafinau sering sekali yang namanya mengirimkan terjemahan diskusi huzur dengan para Wakafinau juga ada. Ya, jadi banyakin literasi. Nah, itu ya Bu ya, itu pun yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Lalu yang berikutnya, nah ini solusi yang bisa kami tawarkan atau berikan kepada ibu adalah mungkin di sini ada anak-anak ibu yang masih usia 0 sampai 6 tahun. Biar mereka jadi tangguh dan kuat, Bu. Di usia 0 sampai 6 tahun penuhi basic need. Ya, apa aja dari kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan cinta dan kasih sayang, mengenal diri sendiri, mengenal lingkungan, mengembangkan keterampilan pribadi, pengakuan, eksplorasi, mengembangkan keterampilan sosial. Basic need, Bu. Kalau kata orang begini, ya udahlah nggak apa-apa, kita sibuk-sibuk juga mumpung dia masih kecil. Siapa bilang, Bu? Kalau di usia 0 sampai 6 tahun basic need-nya mereka tidak dipenuhi, itu akan berakibat ke masa-masa berikutnya. Ya, akan berakibat. Makanya kata Hazrat Ali 0 sampai 7 tahun itu jadikan mereka sebagai raja. Ya, jadikan mereka sebagai raja. Raja itu apa Bu? Dilayani, ya. Terus nggak ada tuh yang namanya sebentar-sebentar membentak, memarahi, ya. Bentak dan marahnya itu di waktu-waktu yang tepat dan tidak harus dengan tensi yang sangat tinggi, ya. Karena di usia 0 sampai 7 tahun itu tadi basic need-nya harus terpenuhi.
agar mereka tumbuh kelak menjadi anak yang tidak haus akan kasih sayang. Saya sampai ingat malah ada seorang artis itu Dik Doang namanya, ya dia itu sampai mengatakan begini, andai saja semua orang tua atau andai saja semua ibu di dunia ini katanya ya merelakan untuk memberikan ASI-nya kepada anak-anaknya, ya maka tidak akan ada perpecahan tawuran di muka bumi ini. Sampai begitu Bu. Karena apa? Proses mengasihi itu adalah pelekatan yang sangat dekat dengan anak-anak kita. Ya, saat itu disampaikannya begitu. Nah sekarang kan banyak. Kalau memang ada hal-hal lain karena kurang sehat dan lain kan bisa diganti dengan yang lain. Yang penting tadi nih basic need-nya terpenuhi. Lalu yang berikutnya adalah ajarkan basic life. Kalau tadi penuhi basic need, dipenuhi, kasih terus yang dibutuhkan anak 0 sampai 6 tahun. Yang ini ajarkan basic life sejak dini. Apa Bu? Nah ini gimana caranya jaga diri sendiri, gimana caranya menyelesaikan masalah, gimana caranya membuat keputusan, gimana caranya mengatur waktu dan lain-lain. Kalau ibu mau ngajarin disiplin ke anak di usia segini Bu, ya di usia segini, ibu lewat dari usia segini ngajarin disiplin, debat dulu Bu, ya susah, sulit. Nah penuhi, ajarkan basic life-nya di sini, ya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya seperti itu, agar nanti kalau anaknya ada yang mau masuk pesantren atau mau masuk asrama di usia-usia SMP atau SMA, mereka nggak akan, Mah, aku nggak betah di sini. Kenapa? Makanannya nggak enak. Nggak akan ada ucapan kayak gitu. Mah, aku nggak betah di sini. Kenapa? Ini kegerahan, nggak ada AC kayak di rumah. Nah, tidak akan lagi apa namanya ngobrol atau curhat, ngomel seperti itu. Karena tadi basic life-nya udah diajarkan di usia 0 sampai 12 tahun. Gitu Teh Ilma. Untuk solusi ya. Tapi tadi kembali lagi, setiap orang tua itu pasti punya cara parenting pengasuhannya masing-masing. Silahkan saja nanti dicocok-cocokkan dengan kebutuhan anak-anaknya di rumah. Oke, Masya Allah, Teh Nisa. Gitu ibu-ibu. Jadi baru setengah jalan kita kayak udah padat banget gak sih ibu-ibu? Materi yang dikasih sama Teh Nisa. Ibu-ibu bapak-bapak ya, saya lupa mulu ada bapak-bapak di sana. Ajakin. Ajakin ya Pak, bapak-bapak, halo, ada suaranya. Gimana bapak-bapak, udah panas belum nih? Udah ada. Biasanya kalau dikasih materi kayak gini tuh udah muncul kegelisahan gitu deh. Aduh gimana ya dengan anak saya gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak nih bapak-bapak di sini? Ada? Wah bapak-bapak biasanya malu nih. Atau jangan-jangan, oh ada nih satu nih. Oke, mangga. Bapak mungkin bisa di sini masuk kamera dulu Pak. Nah sini Pak, ya sebelah saya. Nah, mungkin nanti disebutkan namanya, cabangnya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Ahmadi dari Manislor Pak. Nah, pertanyaan di situ kan ada basic life, basic need ya. Kadang juga kita nih orang tua punya karakter sendiri, sementara anak juga punya karakter. Terkadang antara orang tua dan anak itu karakternya berlawanan Pak. Ini bagaimana nih mensinkronkan? Kadang-kadang ada anaknya yang pemikir Pak, sementara ibunya ini tipenya yang gerak kerja gitu ya. Jadi untuk kalau nyuruh-nyuruh susah nih, karena orangnya pemikir. Segala sesuatunya ini akhir kadang untuk nyuruhnya juga dia berpikir aja ya. OVT Pak ya? Ya, ngurus thinking ya Pak ya? Diri sendiri itu kadang-kadang susah. Oke. Tapi kalau disuruh untuk memberikan sebuah beban atau apa dia bisa. Nah, pertanyaannya bagaimana mensinkronkan karakter orang tua ini dengan anak gitu ya, supaya ini pendidikan kita ini bisa sinkron, karena pendidikan tadi disebutkan ada 3 hal, ada ayah, ibu dan anak ini harus sama gitu. Itu aja Pak. Jazakumullah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak. Mungkin bisa dijawab nih oleh Teh Nisa tadi. Ya. Ya, mangga.
Wah, ini sebenarnya materinya Mama Ike nanti ya, Pak. Saya nggak boleh spill nih. Ya, nanti Mama Ike akan mengupas tuntas bagaimana cara mensinkronkan karakter antara anak dan orang tua, gitu ya. Bapak bisa sabar sebentar sampai nanti siang ya, Pak ya. Sampai pulang ya Pak ya, ditunggu. Ya, yang jelas yang intinya kalau cara mensinkronkan ya itulah. Nanti mungkin saya serahkan aja sama Ike ya, Bu ya. Eh jadi yang jelas tadi kalau ingat itu saya ingat pelajarannya Mama Ike juga tentang 4 watak manusia. Itu kalau diceritain sama bapaknya itu pasti ibunya melankolis, koleris, punya anaknya yang sanguinis gitu ya, Maya. Ya. Orang tuanya mah udah kamu tuh ya kalau gini 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 anaknya mah iya sih mah ntar aja sih mah santai gitu ya. Jadi gemes-gemes gimana gitu. Uh, kurang lebihnya seperti itu sih ya Mah ya. Mungkin nanti ya akan dibahas sama Mama Ike untuk bagaimana cara mensinkronkan watak atau karakter antara anak dan orang tua. Karena kalau dibahas di sini Pak nanti panjang. Nanti Iya dari betul. Mami ke spill duluan ya. Padahal Iya. surprise ya Maya. Oke, jazakumullah atas pertanyaannya. Mohon ditunggu ya Pak ya sampai nanti siang. Oke, jadi boleh saya simpulkan dulu ya tadi dari pemaparan Teknisa bahwa kita tuh anak-anak sekarang itu Gen Z gitu. Itu tuh mengalami namanya istilah strawberry generation. Jadi ekspektasinya tinggi, harapannya tinggi, ide-idenya banyak, ilmunya pinter-pinter. Tapi untuk memulai aksinya, mereka memble, mudah untuk down, mudah untuk menyerah. Nah, itulah yang terjadi yang kita harapkan itu tidak anak-anak wakaf khususnya dan anak-anak jemaat ini alami gitu. Nah, tadi juga ada istilah 4 parenting style. Yang pertama otoriter, authoritarian, yang kedua autoritatif, yang ketiga ada namanya permisif, dan yang terakhir ada neglectful. Jadi yang terbaik adalah autoritatif ya Teh ya. Jadi mengajak anak untuk berdiskusi, anak bebas memberikan pandangan dan masukannya, tapi tidak serta-merta anak itu selalu benar. Jadi kita sebagai orang tua pun bisa membimbing dengan cara berdiskusi dengan anak-anaknya. Gitu ya Teh ya. Iya, Nah, setuju. dari ibu-ibu atau bapak-bapak ada pertanyaan lagi? Boleh Ibu, mangga yang baju hijau. Dan masuk kamera di sini. Oh gitu. Tekan Ibu, biar masuk kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Ibu telah jelaskan masalah parenting ya Bu. Semenjak saya memberikan parenting kepada anak saya mulai dari umur dari kecil SD itu tahapannya mungkin berbeda-beda ya Bu. Mulai kecil ya wajar biasa aja lurus gitu kan. Udah beranjak SD kelas 4 itu udah mulai melatih kesabaran ibu-ibu yang namanya susah diatur, kalau apa namanya suruh sholat ya susah gitu. Terus anak saya laki-laki tipe pendiam, untuk apa namanya ngajak ngobrol aja tuh kayaknya susah waktunya tuh Bu. Nah, betul kata Ibu tadi parenting yang apa umur 12 tahun itu mulai saya penekanan itu waktu umur segitu Bu. Belajar apa namanya mandiri. Setiap apa yang saya katakan kamu itu walaupun anak laki kamu tidak boleh malu. Kamu harus bisa anak saya lebih bukan. Terus kamu juga harus bisa
nyuci sendiri karena kamu anak wakaf. Saya seperti itu. Kalau saya katakan kamu itu anak wakaf harus ini itu kan menjadi beban gitu. Jadi saya sedikit gitu. Ketika mulai SD masuk ke SMP, saya kasih penekanan seperti itu. Alhamdulillah nerima gitu, sedikit. Akhirnya ketika dia mau masuk SMA, saya jelaskan kenapa selama ini saya tekankan kamu harus mandiri. Walaupun laki-laki tidak boleh gengsi, harus bisa nyuci sendiri, harus bisa masak, harus bisa cuci piring segala macam. Akhirnya dia ngerti karena sekarang dia sekolah di sini ya Bu. Ini tujuan ibu tuh seperti ini. Kamu harus mandiri karena suatu waktu kamu pasti berpisah gitu kan, jauh sama orang tua. Akhirnya oh iya saya baru ngerti gitu. Untuk masalah pendidikan rohani, saya perhatikan anak saya mulai mengurangi HP itu semenjak kelas 1 SMP. Itu karena dia rutin menyimak MTA, Bu. Semenjak dia rutin MTA, mulai kelas 1 SMP sampai sekarang gitu ya, Bu. HP udah mulai ditinggal. Terus yang dia simak itu adalah khutbah hujur, mulakat anak wakaf sama hujur. Di situ banyak sekali ilmu dari siapapun yang katakan kan untuk bagus ya. Akhirnya dia terapkan. Alhamdulillah bisa memperbaiki dari segi ibadahnya, dari segi dia tata bahasa, sopan santunnya. Alhamdulillah itu semenjak dia rutin nonton MTA. Oke, alhamdulillah. Untuk parenting ibunya, alhamdulillah saya suka menyimak dari Ibu Ike. Jadi sedikit-sedikit saya terapkan, alhamdulillah masuklah ke anak itu. Alhamdulillah. Jadi intinya anak kita bisa berubah, anak saya maksudnya bisa berubah lebih baik itu semenjak dia rutin nonton MTA gitu. Itu aja Bu. Mungkin pengalaman ibu ya. Iya. Sedikit dari saya. Cuman gini Bu, ada kekhawatiran saya sebagai orang tua semakin dewasa anak ada rasa khawatir apakah anak saya bisa memenuhi janjinya itu. Takutnya berubah pikiran seperti itu karena sungguh berat. Saya mewakafkan, istilahnya bukan sekedar mewakafkan kan ya, janji orang tua. Berarti kalau anak bisa memenuhi janji wakafnya berarti janji orang tua terpenuhi. Insya Allah. Mungkin ya. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Teh ya. Iya, jadi kalau tadi ya, enggak nanti ya Bu ya. Kalau tadi mendengar cerita dari Ibu ya, ada poin yang penting sih, bahwa ternyata anaknya mulai berhenti menggunakan HP ketika rutin untuk mengikuti khutbah huzur atau MKH, terus mengikuti tayangan-tayangan huzur terkait wakafinau gitu ya Bu. Ibu pengaruh dunia dan akhirat itu, kalau kita ingin meningkatkan kerohanian kita, maka yang harus kita kurangi apanya Bu? Kenikmatan dunianya. Tapi kalau kita meningkatkan kenikmatan dunia kita, maka yang akan menurun adalah kerohaniannya. Begitu juga yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ini selalu diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia, ya, dia nanti akan menurun kerohaniannya. Nah, jadi karena tidak bisa Bu, rohani dan dunia itu harus balance. Ya, kalau balance mah tabrak-tabrakan ya Bu ya. Harus ada yang lebih meningkat daripada salah satunya.
gitu. Jadi pastikan tadi salah satunya boleh anaknya mengurangi penggunaan HP setelah dilakukan pendekatan terus-menerus oleh orang tuanya untuk mendengarkan khutbah huzur. Iya. Jadi mendengarkan arahan langsung diberikan muatan-muatan rohani yang mana insya Allah tangan Allah Ta'ala yang akan Betul. langsung untuk membantu Betul, Bu. membimbing anak-anak kita. Karena manusia itu tidak bisa merubah. Betul. Kita itu tidak bisa merubah manusia. Hanya Allah Ta'ala yang bisa merubah manusia. Yang bisa kita lakukan hanyalah memasukkan Tuhan ke dalam diri manusia ini. Selebihnya itu jalan Allah Ta'ala. Ibu-ibu ingin putra-putri ibu berubah, itu nggak akan bisa, Bu. Karena yang bisa merubah anak-anak kita hanyalah Allah Ta'ala. Yang bisa kita lakukan adalah apa, Bu? Tadi memasukkan Allah Ta'ala ke dalam diri mereka sebanyak-banyaknya. Selebihnya Allah Ta'ala yang akan menjalankan tugasnya. Masya Allah, mudah-mudahan bisa memberi insight dari sharing-sharing ibu-ibu tadi ya. Ini saya dapat informasi bahwa ada pertanyaan dari Zoom. Boleh ditampilkan pertanyaannya, Punten? Atau mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Zoom, ada lagi yang mau bertanya, ibu-ibu maupun bapak-bapak? Oh, ada di bawah. Di bawah ada juga. Mangga, boleh, siapa duluan? Kita di bawah dulu ya, Bu ya. Ada ibu-ibu yang di bawah yang ingin join. Tes. Ya, Mangga, Ibu sudah terdengar? Iya, ini dari lantai 1 sudah masuk suaranya? Suara, sudah. Iya, siap, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau bertanya, anak saya ini usia 11 tahun lah, SD ya, Bu. Tadi di dalam pola asuh ya, yang pola asuh anak itu ada di situ di usia tersebut kita mulai demokrasi dengan anak. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika kita anak tersebut misalnya akan melakukan sesuatu, kemudian kan kita tanya nih, menurut dia yang paling tepat dia lakukan tuh apa, misalnya kan gitu. Nah, kemudian dia inikan solusi misalnya yang menurut pemahaman kita kurang tepat. Nah, kalau kita langsung kita kasih tahu, saya kasih tahu misalnya gitu, dia teh sok radang ngambek gitu nya, Bu. Nah, bagaimana solusinya? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Yo pasti itu ya. Tadi apa, Bu? Privacy ya. Jadi kadang karena pakai kata privacy itu anak-anak kita sudah merasa dewasa, sudah merasa bisa mengambil keputusan sendiri sehingga seolah-olah mama nggak tahu apa-apa gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, Ibu boleh mengambil langkah yang tadi Ibu Ilah lakukan. Ibu tunggu waktu yang tepat untuk bicara dengan anak kita. Jadi jika dia ingin memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, memang kalau saat itu juga, misalkan dia udah ngasih nih, biasalah Bu ya, kayak kita ngasih proposal, Mah, aku mau begini, ya tahu Mah ini tuh bagus Mah, jadi gini. Ya, menurut dia tuh udah oke, udah bagus gitu ya. Tapi nggak serak di hati orang tua. Jika ibu langsung melakukannya pada saat itu dengan dia sedang menggebu-gebu dengan gembira dan senangnya menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, lalu langsung di-cut oleh kita dengan ketidaksukaannya, itu nggak akan masuk, Bu. Dia akan bilang ini, orang tua aku mah nggak ngertiin aku, ya, nggak ngertiin, pokoknya aku mau ngomong apa aja sama mereka nggak ngertiin. Akhirnya jatuhnya kita dianggap sebagai orang tua yang tidak mengerti sama anaknya gitu. Ibu, jika itu hal yang sangat artinya tidak terlalu prinsip, misalkan ya Bu ya, yang Ibu bisa pantau ya ikuti saja dulu sambil menunggu waktu yang tepat
diskusi dengan anak gitu ya, apa yang menjadi perasaan ibu. Tetapi kalau itu adalah hal yang sangat prinsip dan jika dilakukan oleh anak ternyata itu akan membahayakan dirinya, baru ibu sampaikan dengan tegas kenapa ibu tidak setuju dengan hal itu. Gitu. Ya, nah, kalau tidak yang terlalu prinsipal, oh ini tidak terlalu prinsip banget, oh ini masih bisa deh, oh saya pantau aja dulu deh. Saya pantau aja dulu, tunggu timing yang tepat untuk ngobrolnya. Gitu Bu, apa yang bisa kami sampaikan. Oke, iya begitu ya Teh ya. Jadi itu juga mungkin momen untuk melatih seorang untuk bertanggung jawab atas pilihannya ya Teh ya. Asalkan itu tidak bertentangan dengan prinsip dan syariat, itu kita boleh nyari momen atau tunggu momennya untuk supaya kita bisa memasukkan masukan-masukan kita kepada anak. Begitu ya Teh ya tadi dari penjelasannya. Oke, jazakumullah atas pertanyaannya. Ini tadi saya dapat informasi ada pertanyaan dari Zoom. Apakah sudah tersedia? Oke, ada nih Teh. Jadi dari Ibu M Rahmahesti dari Jogja izin bertanya, apakah ada pilihan buku-buku jemaat untuk mengatasi generasi strawberry? Mangga Teh. Iya, Ibu Rahmahesti dari Jogja. Kalau dari buku-buku jemaat, saya kurang tahu. Apa Bu? Oh ada. Ibu bisa merekomendasikannya buku Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Memang di situ berisi semua tentang pola asuh terhadap anak, ya. Itu kalau dari buku-buku jemaat. Kalau dari buku luar, memang ada buku sendiri Bu. Judulnya Generasi Strawberry atau Strawberry Generation. Itu karangan dari Bapak Renald Kasali. Jadi beliau mengupas tuntas tentang Strawberry Generation ini. Kalau dari buku-buku jemaat, Ibu bisa merujuknya kepada buku Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Itu juga bagus banget kok. Oke, Masya Allah ya, kita sudah banyak sebenarnya referensi dan ilmu yang bertebaran. Insya Allah kita bisa menjadi orang tua yang memperbanyak literasi dan mengembangkan diri ya Teh ya, mengembangkan diri sehingga menghasilkan anak-anak yang generasi yang lebih baik gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Zoom? Kalau dari bapak-bapak ada lagi nggak nih? Oke, dari bapak-bapak. Oh ada satu nih, ada lagi nih Bu, silakan Pak, bisa ke depan. Sebutkan nama nanti dan dari cabang mana dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari cabang Wanasigra. Alhamdulillah tadi Teh Nisa telah menyampaikan perihal generasi strawberry ya Teh. Kebetulan Teh Nisa ini memang senior saya ketika di Al-Wahid. Teteh angkatan kedua ya Teh? Iya Pak Irfan. Aduh Pak Irfan yang ngomongin angkatan kedua. Ya, tadi luar biasa Teteh. Oke, pertanyaan yang pertama Teh, simpel saja. Anak wakaf saya itu Burhan, anak yang kedua. Nah itu lahir tahun 2011. Jadi masuknya itu generasi Alpha ya Teh. Nah yang jadi pertanyaan, apakah termasuk dengan generasi strawberry tadi? Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua, ya memang perlu diakui bahwa kita ini adanya ketimpangan atau ibaratnya itu dengan generasi yang lain. Jujur saya ini generasi milenial, ya bukan kolonial ya seperti bapak-bapak. Jadi generasi milenial ketika mempelajari anak saya, terutama ya Burhan dan Akbar, tentu mereka itu sangat sekali memiliki apa ya, kepekaan gitu, terlalu sensitif. Nah ini bagaimana cara mengatasinya Teh? Karena ya saya sendiri kalau menghadapi anak didik saya di Al-Wahid, rata-rata itu kan generasinya generasi Z. Nah itu saya beradaptasi juga dengan mereka. Bagaimana ya bergaul dengan mereka, memahami keadaan mereka dan bisa masuk ya, sehingga kalau menasehati langsung itu
langsung kena gitu. Nah, ini apakah kita ini memang terus gitu ya harus bisa memahami setiap generasinya teh karakteristiknya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya tadi mengenai generasi stroberi yang telah Tenisa paparkan yang begitu luar biasa. Karakteristik dari stroberi itu memang lembek ya. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam kulkas kan keras ya. Kemudian ketika dikeluarkan lembek. Nah, apakah kita bisa menguatkan gitu, memotivasi mereka sehingga bisa loh kalian itu kuat, bisa loh kalian itu menghadapi dunia ini, bisa loh jangan terlalu sensitif. Nah itu mohon penjelasannya. Itu saja mungkin dari saya. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ya, Pak Irfan, waalaikumsalam. jangan-jangan kita generasi kesemek Pak Irfan ya. Tadi ada generasi strategi ya. Gimana Tenisa nih Ya. jawabannya untuk Pak Irfan mau borong nih pertanyaannya ya. 3 langsung. Iya, saya coba sedikit dijawab ya. Karena lagi-lagi itu ada nanti Mama Ike bisa semakin memantapkannya. Yang pertama, Pak, emang Bapak mau anaknya jadi generasi stroberi? Ya. Ya, jadi generasi stroberi itu bukan nama dari sebuah generasi gitu, bukan. Generasi stroberi itu artinya sebuah generasi yang hadir. Karena tadi Bu, pola pendidikan orang tua yang tidak tepat. Nah, sehingga muncullah generasi stroberi dengan karakteristik tadi, ya lembek, yang tidak punya semangat juang, ketangguhan dan kekuatannya kurang dan lain-lain. Ya, jadi insya Allah kalau Pak Irfan melakukan pola asuh dan pendidikannya yang tepat untuk anak-anaknya, ya tidak akan menjadi generasi stroberi, tetap jadi generasi alfa aja. Ya, nanti Bapak bisa mempelajari setiap generasi tadi. Terus yang kedua pertanyaannya itu adalah bagaimana cara untuk anaknya yang sensitif gitu ya. Lagi-lagi ini materinya Mama Ike tentang mengenal watak. Ya Mama Ike ya. Wah, kita kalau belajar sama Mama Ike tentang mengenal 4 watak manusia, Bu, kita jadi tahu ngadepin anak yang sensitif, ngadepin suami yang sensitif itu harus gimana, itu kita jadi tahu. Ya, bukan anak aja, ngadepin suami juga harus tahu ya Bu ya. Saya ngebayangin ya Mah ya, saya pribadi, saya sanguinis, punya suami yang melankolis Mah. Wow, saya harus belajar kembali dari ilmunya Mama Ike, gimana cara saya menaklukkan suami saya yang melankolis itu. Artinya tadi kita harus belajar terkait hal itu. Mungkin ini harus ada sesi tersendiri ya untuk mempelajarinya. Pak Irfan juga bisa belajar secara otodidak. Terus yang terakhir itu, perlu nggak sih kita mempelajari setiap generasi yang hadir? Oh perlu banget, sangat perlu. Kalau kita tahu, karakteristik generasi milenial, Gen Z, Alpha, dan seterusnya, gimana sih karakteristik mereka dipadu-padankan dengan ilmu-ilmu yang lain? Insya Allah, tadi kita tuh udah jadi bakal cenayang. Saya kalau ngobrol sama murid-murid saya gini, Miss Tisa kok tahu banget sih? Kok Miss Tisa tahu aku sih? Iya aku tuh kayak begitu. Kok tahu sih? Padahal mah kita belajar dulu Bu ilmunya. Akhirnya bisa mengetahui bagaimana karakter dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu jawabannya. Nanti lengkapnya sama masternya ya Mah ya. Punten ini teh ya ibu-ibu, melihat interaksi dan antusiasmenya sebenarnya kayaknya tadi masih ada beberapa pertanyaan tapi udah di reminder sama tim acara bahwa waktunya tinggal sedikit lagi, jadi kita lanjut aja ya teh ya, mangga. Masih ada sedikit slide-nya lagi ya Bu ya untuk kita bahas. Iya, kalau tadi kita sudah membahas mengenai keadaan anak kita pada masa ini, pastinya kita setuju semua ya Bu ya, kalau kita tidak ingin anak-anak kita ini tumbuh menjadi generasi stroberi tadi ya Bu ya.
Setuju ya? Maka kita harus memperbaiki semuanya dari pola asuh dan lain-lain. Nah, jangan sampai si virus generasi stroberi ini ada di dalam tubuh para anak-anak wakafinau kita. Karena apa, Bu? Wah, anak wakafinau itu kudu tangguh sama kuat. Ya, karena mereka dipersiapkan oleh jemaat ini ya untuk melakukan hal-hal dan misi-misi yang besar di masa mendatang. Ini kami dari tim itu melakukan survei terhadap 90 orang anak wakafinau ya, terkait dengan pertanyaan ini. Apakah kamu memahami arti wakafinau secara penuh? Ini jawabannya. Dari skala terendah sampai skala tertinggi. Yang nomor 1 itu tidak paham. Yang nomor 2 itu kurang paham. Yang ketiga ragu-ragu. Yang keempat paham, dan yang kelima itu sangat paham. Kalau kita melihat diagram ini Ibu, nomor 1 sampai 3 ya, dibandingkan dengan 4 sampai 5 itu jumlahnya hampir sama. Artinya apa, Bu? Ternyata jumlah wakafinau yang belum memahami arti wakaf secara penuh itu banyak. Ya. Apa yang terjadi kepada anak wakafinau kita? Sedangkan tugas siapa ini? Untuk memberikan pemahaman arti wakafinau secara penuh itu tugas siapa, Bu? Hah? Tugas orang tua. Kami pengurus TCPP, TCPD itu hanya support system bagi ibu. Ngebantu ibu kalau ibu dan bapak mengalami kesulitan dalam proses itu. Tetapi utamanya ini berada pada tugas dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pemahaman wakaf. Kalau ditanya dari usia kapan sih saya harus menyampaikannya? Dari sejak dini, sedini mungkin. Tapi ada fenomena baru nih, Mah. Saya mendapati kasus-kasus wakafinau tidak mau melanjutkan wakafnya. Karena apa? Aku tuh males banget. Mama aku tuh selalu bilang begini, kamu tuh wakaf, sholat yang benar. Kamu tuh wakaf, harus ngaji. Kamu tuh wakaf, pakai kerudungnya yang baik. Kamu tuh wakaf, kamu tuh wakaf, kamu tuh wakaf. Nah, ternyata Gen Z, kalau digituin mah, mental health gue. Nah, ya Bu ya. Kena mental nih, apa-apa wakaf mundur. Saya mendapati fakta, dan itu bukan hanya 1-2 wakafinau yang seperti itu. Ternyata nggak bisa, Bu. Maaf, seperti tadi. Kamu tuh harus bisa nyuci sendiri karena kamu wakaf. Bukan. Bukan karena kamu wakaf harus bisa nyuci baju sendiri. As a human, sebagai manusia yang akan bertahan hidup di dunia ini, kamu harus punya skill-skill itu, gitu. Jadi bukan karena kamu wakaf, gitu. Kamu harus sholat karena kamu wakaf, bukan. Karena kamu seorang muslim. Sholat makanya, gitu. Jadi ini yang harus kita rubah kayaknya. Jangan sampai anak kita jadi antipati, jadi malah kesel ngedengar kata wakaf, karena kitanya terlalu begitu. Ngerasa beban banget jadi anak wakafinau. Saya mundur aja. Enggak. Akhirnya ya tadi jatuhnya menjadi sebuah beban. Maka ini yang harus kita rubah kayaknya. Gimana cara kita memberikan pemahaman wakafinau kepada anak-anak kita dengan cara yang smooth, Bu. Lembut banget. Sampai mereka tuh nggak sadar kalau kita itu sedang mengarahkan mereka untuk memahami arti wakafinau. Gitu. Jadi jangan mulai sekarang ya Bu ya. Jangan apa-apa kamu wakaf. Stop. Ya. Karena perintah yang Huzur sampaikan itu adalah semuanya wakafinau itu berhubungan dengan rohani, dengan keagamaan, gitu. Dunianya dimatikan, artinya apa, Bu? Artinya bahwa apa-apa yang dia cari di dunia ini semuanya diarahkan untuk agamanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu ibadah yang dilakukan segala bentuk
fasilitas keduniawian yang didapatkannya semata-mata semuanya diberikan untuk agama. Bu, boleh nggak anak wakafinau kaya raya jadi crazy rich? Boleh nggak? Boleh. Kalau Allah Ta'ala sudah menggariskan, ya Bu ya, Allah Ta'ala sudah menggariskan anak wakafinau kita sebagai seorang crazy rich, sebagai seorang kaya raya, apa kita bisa menolak? Kan tidak bisa. Ya. Tetapi tadi yang harus kita tanamkan kepada mereka, nah, kekayaan yang kamu miliki, uang yang banyak yang kamu miliki ini, itu bukan untukmu. Kamu tuh wakafinau yang mana gunakan seluruh kekayaanmu untuk agamamu. Boleh nggak seorang wakafinau berpendidikan tinggi sampai profesor? Boleh, malah huzur menyuruhnya. Berpendidikanlah setinggi-tingginya. Tapi pastikan pendidikan yang tingginya bukan untuk aku berpendidikan tinggi agar aku bisa menjadi pejabat. Biar aku bisa punya mobil yang mewah, bekerja, punya mobil yang mewah, rumah yang bagus, dihormati oleh banyak orang. Bukan. Tapi pendidikan yang tingginya digunakan untuk penghidmatan dia di dalam jemaat. Jadi jangan patahkan semangat anak-anak wakaf kita dengan kata, anak-anak wakaf dunianya harus mati. Dunianya mati akhirnya, ya udahlah kan harus dunianya mati. Ya udah kalau dunianya mati aku nggak usah ngelakuin apa-apa. Ngapain juga aku ngelakuin. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudnya nafsu dunianya dimatikan. Jadi udah nggak ada keinginan tuh kalau punya duit banyak, pengen punya mobil Alphard, itu udah nggak ada keinginan, Bu. Ya pokoknya punya duit biar canda saya besar. Saya punya uang biar saya memberikan beasiswa kepada para wakafinau yang lain. Begitu ya Bu ya. Oke. Next. Ya, selanjutnya, nah ini apa tantangan yang sering kamu temui untuk berkhidmat? Di 5 jawaban terbanyak ada 1, 2, 3. Ada 3 hal yang paling besar. Yang pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah lingkungan pergaulan, dan yang ketiga adalah merasa belum siap. Ini ternyata yang menjadi tantangan para wakafinau kita sulit untuk berkhidmat di dalam jemaat. Mudah-mudahan ini ya bisa menjadi bahan evaluasi buat Bapak Ibu di rumah kalau anak-anaknya sedang mengalami hal-hal ini. Oke, selanjutnya. Nah, jika nah ini Bu, studi kasus yang sering terjadi. Tadi barusan sebelum kita mulai itu udah dibahas juga ya. Jika saya menyerahkan hidup saya bekerja secara full time untuk jemaat, maka bagaimana saya dapat membantu orang tua saya secara finansial dan menjaga mereka? Bu, kata huzur, jika muncul pertanyaan ini dari seorang wakafinau, orang tua gagal mentarbiyati anaknya. Kata huzur begitu Bu. Gagal mentarbiyati anaknya. Maka kita orang tua wakafinau harus berjuang sedemikian rupa agar tidak muncul kalimat ini dari anak-anak kita. Ya. Mengingat apa yang tadi disampaikan oleh huzur, saya ingat sebuah kisah. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW, itu sahabat beliau dikenal sebagai ibunda para syuhada. Namanya Ummu Kansa. Mungkin ada ibu-ibu yang tahu dengan ceritanya. Ummu Kansa ini memiliki 4 orang anak laki-laki. Lalu satu waktu sebelum perang dimulai, keempat anaknya ini memperebutkan siapa yang mau pergi ke medan perang, ya, memperebutkan itu dan mendiskusikan. Terus siapa yang bakal nemenin ibu di rumah, gitu. Hal itu didengar oleh Ummu Kansa. Lalu Ummu Kansa memanggil keempat anaknya dan bilang seperti ini. Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian memeluk agama tanpa paksaan dan berhijrah sesuai kehendakmu sendiri. Jika kalian menemukan perang di jalan Allah Ta'ala, maka berangkatlah, majulah, dan pastikan kalian kembali dalam keadaan syahid. Itu Bu ucapannya. Ya, lalu setelah mendapatkan restu dari orang tuanya, keempat anaknya berangkat dan benar Bu, kembali dalam keadaan syahid, meninggal keempat-empatnya. Tapi apa yang Ummu Kansa sampaikan? Bukannya berlinang air mata karena kehilangan anak-anaknya,
justru binaran kebahagiaan, sukacita dan bersyukur hingga menyampaikan alhamdulillah. Allah muliakan saya. Allah muliakan saya melalui putra-putra saya. Mereka mati syahid. Ya. Dan saya berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah segera menjemput saya dan mempertemukan dengan mereka dalam naungan rahmatnya. Bu, kalau ada Hazrat Maryam yang tanpa tahu bayinya laki-laki atau perempuan siap untuk mewakafkan, memberikan anaknya kepada Islam, ya, untuk kemajuan Islam, ada Ummu Kansa, Bu, anaknya udah gede semua, empat-empatnya laki-laki. Tapi ketika ada panggilan berjihad, berangkat. Nggak usah mikirin ibu. Nggak usah mikirin ibu makan apa, ibu apa. Berangkat aja, berangkat. Kembalilah dengan syahid. Dan Ummu Kansa merasa senang dengan hal itu. Itu, Bu, ruh yang harus kita miliki. Ketangguhan tidak akan pernah ada ketangguhan dan kekuatan seorang wakafinau tanpa ketangguhan dan kekuatan dari ayah dan ibunya. Nggak akan muncul, Bu, anak yang tangguh dan kuat dari wakafinau. Ibu siap nggak kalau tiba-tiba anaknya sama Pak Rahman disuruh berangkat ke Afrika? Siap nggak? Siap tidak? Pak Rahman catat, kalau besok-besok ada Huzur meminta para wakafinau berangkat ke Afrika. Di sana butuh dokter, di sana butuh guru. Ibu siap anak-anak ibu berangkat? Siap ya? Ibu nggak usah mikirin nih. Nanti kalau anak saya di sana di Afrika makanannya nggak cocok sama dia terus dia jadi kurus ya. Nggak usah ya, Bu ya. Oke ya, Bu ya. Atau misalkan ibu memiliki anak seorang mubalik, lalu ternyata di tempat tugasnya nggak ada air, nggak ada listrik. Jangan WA Pak Rahman ya, Bu ya. Pak Rahman, tolong dong anak saya dimutasiin. Kasihan dia di sana. Ya, Bu ya. Jadi ketika ibu sudah mau mewakafkan anak ibu, ruhnya ketangguhan ruhnya ketangguhan orang tua wakaf itu apa, Bu? Ikhlas, Bu. Udah ikhlas, ibu ikhlasin anak ibu. Mau mati di medan perang syahid sekalipun, dah silakan. Gitu ya, Bu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger buat kita ya, Teh Ilma ya, sehingga sebagai orang tua wakaf tuh kita benar-benar paham gitu apa ruh yang harus kita tanamkan. Karena terkadang kami juga menerima kasus-kasus gitu ya, anak itu menjadi tidak percaya diri untuk berkhidmat di jemaat, bukan karena dirinya, tetapi karena orang tuanya. Dan jangan sampai kita sebagai orang tua, kita yang berjanji, tapi kita juga yang mengingkarinya. Ya, dengan ibu mengatakan, aduh kalau kamu nanti di sana gimana? Maaf, kamu dipanggil sama jemaat, ya, ditanya sama orang tuanya, dikasih gaji berapa sama jemaat? Jangan, Bu. Ibu nggak perlu tahu jemaat akan menggaji anak ibu berapa. Kalau ibu mau bantu finansial mereka, bantu saja. Tapi jangan sekali-kali ketika anak kita dipanggil oleh jemaat, ibu tanya, gaji kamu berapa? Nanti kamu tinggal di mana di sana? Ada yang kasih makan nggak? Ya, oke, ibu-ibu sudah dikasih tahu sama seksi acaranya, habis katanya. Ya, Ibu ya. Ya, jadi kenapa kita harus melakukan hal ini semua, Ibu dan Bapak? Karena boleh slide berikutnya yang penutupnya, ada harapan huzur yang besar bagi para wakafinau. Ya, next, lanjut. Ya, terus sampai harapan huzur. Nah, ini tadi karakteristiknya sudah disampaikan semua ya, Bu. Jadi kata huzur begini, di masa depan Anda sekalian tidak hanya membuat dunia memerlukan kalian sebagai guru agama saja, melainkan menanamkan pengetahuan sekuler juga, sebagaimana dunia akan bergantung pada kita untuk belajar tentang agama, begitu pula mereka akan belajar tentang ilmu-ilmu dunia dari kita. Jadi di masa mendatang, kata huzur, semua ilmu, mau itu ilmu dunia, mau itu ilmu rohani, semuanya ada di dalam jemaat. Dan kita lah, para wakafinau lah, yang akan menjadi
pendakwah-pendakwah memberikan ilmu-ilmu itu, ya Bu ya. Jadi ini harapan huzurnya, tidak diragukan lagi para wakafinau akan melakukan pekerjaan di dunia, tetapi tujuan mereka ialah membuktikan keesaan Allah kepada dunia melalui pengetahuan dan untuk menyebarkan agamanya. Demikian. Oh ya, maaf. Doa khusus Hazrat Khalifatul Masih kelima bagi para wakafinau. Saya mendoakan semoga kalian menjadi bintang-bintang cemerlang yang meninggalkan jejak bagi orang lain untuk diikuti dan dijadikan pelajaran. Tugas kita, Bu, menjadikan para wakafinau menjadi bintang-bintang yang cemerlang. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat ya bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu jazakumullah Teh Nisa atas pemaparannya, walaupun terburu-buru pada akhirnya, mudah-mudahan pesannya sampai ya. Jadi kalau mau ngomongin tentang rujukan, sebetulnya kalau kita baca dari esensi wakafinau yang dijelaskan oleh Huzur untuk di tahun 2016 kalau nggak salah ya Teh ya. Di tahun 2016 di situ sangat jelas sekali, banyak sekali arahan-arahan yang menggambarkan harapan Huzur sebetulnya terhadap anak-anak wakaf itu seperti apa sih. Jadi mungkin ibu-ibu di luar sesi ini bisa sekali untuk membaca-baca tentang dari rujukan esensi wakafinau 2016 itu ya Teh ya. Ini Bu, wah di sini lengkap banget Ibu. Kalau Ibu lupa lagi, ayah lupa lagi apa yang harus saya perbuat buat anak-anak wakaf final saya, di buku pedoman dasar ini semuanya sangat lengkap sekali. Ya begitu. Dan kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu di tengah perjalanan mendidik anak-anaknya mengalami sebagai anak wakafino mengalami kesulitan, mengalami butuh konsultasi, butuh arahan gitu. Sebetulnya disitulah perannya kami dari Career Planning Pusat untuk memfasilitasi atau menjadi tempat untuk Bapak Ibu atau adik-adik nanti dari wakafinaunya untuk berkonsultasi, curhat gitu. Dan mungkin kalau misalkan kepada kami terlalu jauh ya Teh ya, makanya di setiap wilayah ada career planning daerah. Jadi monggo ibu-ibu, bapak-bapak untuk mencari career planning daerahnya siapa, berdiskusi dengan mereka. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh nanti dirujuk ke Career Planning Pusat. Di kami pun ada tim psikolognya ya Teh ya. Jadi kebetulan di tim kami ada seorang psikolog, jadi bisa untuk menangani khusus area anak-anak, pengarahan karir dan pendidikannya. Begitu ibu-ibu, mohon maaf atas segala kelemahan atau ada kesalahan dalam penyampaian. Semata-mata kami berdiri di sini sama-sama belajar, kami sama-sama mengingatkan untuk diri kita sendiri, diri kami sendiri, untuk anak-anak keturunan kami selanjutnya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.